yang tadi saya sebutkan ya, tapi resikonya bisa kita kelola agar minimal tidak terlalu tinggi. Menurut Anda berpotensi tidak? Berpotensi ya. Nah, jadi ada 7 checklist ya, ada 7 poin penting yang bisa Anda gunakan ya ketika Anda ingin memilih aset kripto yang tepat. Nah, 7 checklist ini bukan cuma kita sharing untuk Nagaya ya, bagi Anda yang sedang memperhatikan, ini bukan cuma untuk Nagaya, tapi juga bisa Anda gunakan untuk memilih aset kripto apapun. Ya, kalau mereka memang bisa memenuhi ketujuh checklist ini, mereka punya peluang lebih besar untuk bisa bertahan di jangka panjang. Ya, jadi Anda silahkan catat 7 checklist ini agar ketika Anda memilih aset kripto, sebenarnya kalau misalkan Anda perhatikan, 7 checklist ini bisa juga Anda gunakan untuk memilih aset apapun. Ya, bukan cuman kripto. Ya, jadi silahkan gunakan 7 checklist ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada aset kripto di luar sana yang bisa memenuhi benar-benar ketujuh checklist ini? Kita perhatikan ya, sebuah perusahaan harus punya visi dan misi yang jelas. Apakah Anda setuju? Setuju ya. Kalau enggak, ya buat apa dibuat? Betul tidak? Ujung-ujungnya dia tidak akan jalan. Dia harus punya underlying aset, berarti harus ada aset yang jauh lebih matang, jauh lebih solid untuk melindungi nilai aset kripto tersebut agar tidak fluktuatif. Setuju ya? Kemudian ada proyek, proyeknya jelas dan proyeknya memberikan benefit kepada pemegangnya. Betul ya? Kalau misalkan dia tidak punya proyek, uangnya tidak diputarkan, berarti Anda beli aset mati. Gimana caranya dia bisa berkembang? Ya, ujung-ujungnya menjadi bubble. Ya, jadi nomor 3 penting ya. Nomor 4 dan nomor 5 ini sangat penting karena dia saling bergandengan tangan. Legalitas dan transparansi. Apakah Anda setuju? Sebuah perusahaan harus legal dan harus punya transparansi yang jelas? Setuju ya? Kemudian dia harus punya tim manajemen yang kompeten. Tim manajemen yang ahli dari berbagai bidang saling berbaur untuk membuat perusahaan ini atau aset ini berkembang. Setuju? Kalau yang jalanin nggak jelas, ya sebagus apapun konsepnya, dia pun tidak akan jalan, betul? Ya. Kemudian, kalau 1 sampai yang ke-6 sudah terbukti atau sudah bisa dipenuhi, yang ke-7 ini akan terjadi dengan sendirinya. Ya, karena aset kripto namanya adalah cryptocurrency. Ya, cryptocurrency berarti harus bisa digunakan sebagai alat tukar. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa diterima sebagai alat tukar kalau 1 sampai 6 saja tidak bisa dipenuhi, betul? Nah, jadi saya ingin mengajak Anda untuk mengenal. Ya, hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebuah aset kripto seperti Bitcoin, ya, tapi memang konsepnya berbeda yang bisa Anda jadikan pertimbangan untuk Anda jadikan aset masa depan Anda. Ya, aset kripto ini yang sedang berputar-putar di depan Anda bisa lihat ya, namanya adalah Nagaya. Nah, jadi Nagaya ini bagaimana cara kerjanya, seperti apa konsepnya, apakah dia bisa memenuhi ketujuh checklist ini? Sebelum saya masuk ke Nagaya, Anda setuju ya, kalau sebuah perusahaan atau aset kripto bisa memenuhi 7 checklist, dia berpotensi ya untuk nilainya naik di jangka panjang? Berpotensi. Mari kita lihat sama-sama konsep Nagaya seperti apa. Yang pertama, visi dan misi yang jelas. Visi dari Nagaya adalah bertujuan menjadi aset digital yang lebih nyaman dan dipercaya diterima secara global sebagai alat tukar. Ya, itu adalah visi besarnya. Nagaya dibuat dengan konsep yang diharapkan bisa membuat harganya relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik dalam jangka panjang. Ya, jadi Nagaya ini dibuat agar bisa dijadikan alat tukar yang lebih nyaman seluruh dunia. Salah satu kehebatan dari aset kripto yang memang tadi belum saya sebutkan adalah ya, bisa Anda perjualbelikan di seluruh dunia, bisa Anda transfer ke seluruh dunia. Ya, Bitcoin bisa, Ethereum bisa, Ripple bisa, aset kripto lainnya bisa, Nagaya pun bisa. Nah, pertanyaannya agar bisa menjadi
aset kripto yang lebih nyaman dan dipercaya, konsepnya harus jelas, legalitasnya harus jelas, transparansi harus jelas, dia harus memiliki ketujuh checklist tadi. Ya, jadi kok bisa Nagaya ini nanti yang kami harapkan lebih bisa diterima secara global. Kita akan lihat sama-sama konsepnya, ya. Hari ini, per presentasi ini, video ini dibuat, Anda menemukan Nagaya di harga 2,62 US dollar per koin. Total supply hanya ada 50 juta dan yang bisa beli dari seluruh dunia. Anda mau beli satu koin boleh, Anda mau beli 10 boleh, 100 boleh, 15 boleh, 20 boleh, 10.000 boleh, terserah Anda. Tidak ada batasan dan tidak ada minimal. Ya, sebenarnya ada batasan ya. Per akun hanya boleh beli 100.000 Nagaya, tidak boleh lebih. Tapi untuk minimal hanya satu koin. Ya, bagaimana cara belinya? Silahkan mengkontak yang memberikan Anda informasi ini, ya, atau boleh kontak kami dari manajemen. Nah, tadi kita sudah lihat ya, aset itu adalah sesuatu yang Anda beli, nilainya naik. Berarti menambahkan uang di kantong Anda. Nah, hari ini harga Nagaya adalah 2,62. Diprediksi oleh aktuaria Singapura, dalam waktu 5 tahun, harga Nagaya bisa mencapai 100 US dollar bahkan lebih. Ya, dalam waktu 5 tahun atau kurang. Ini hanya prediksi ya. Jadi bisa lebih, bisa kurang. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Oke, sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, luar biasa tidak? Kalau Anda beli hari ini di harga 2,62, misalkan Anda beli 100 atau 1000 ya, bisa menjadi 100 dolar dalam waktu 5 tahun atau bahkan lebih. Menurut Anda luar biasa tidak? Luar biasa ya kenaikannya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Apa konsepnya? Ya, mari kita lihat sama-sama. Berarti checklist pertama terpenuhi ya, visi dan misi yang jelas. Berarti Nagaya ini dibuat punya tujuan yang jelas. Nah, sekarang mari kita lihat poin kedua dan poin ketiga. Di Nagaya, 50% dari dana awal pembelian Nagaya Anda digunakan untuk membeli cadangan emas. Ya, jelas ya. Kenapa nggak 100%? Karena kalau 100% jadi stablecoin, percuma. Ya, 50% di awal itu digunakan untuk membeli cadangan emas awal. Yang berarti 50% dari dana pembelian awal Anda sudah dilindungi dalam bentuk emas. Ya, Nagaya akan juga menjalankan proyek-proyek real. Ya, proyek-proyek ini proyek-proyek fisik nanti kedepannya akan terus bertambah. Sekarang per video ini dibuat memang yang baru jalan adalah satu proyek. Nah, dari proyek ini akan ada alokasi yang digunakan untuk menambahkan cadangan emas Anda. Ya, dan juga benefit-benefit lainnya dari proyek. Ya, berapa penambahan emasnya kita tidak bisa sebut. Kenapa? Karena konsepnya seperti secara syariah. Ya, kalau Anda berada di dunia dagang atau di dunia bisnis, Anda tahu ya, tidak ada bisnis yang selalu 100% untung. Ya, di Nagaya, ketika terjadi keuntungan, kita bagi rata ke semua koin yang berhak dapat. Ya, kita akan tunjukkan transparansi kita, yaitu adalah laporan laba rugi setiap bulan. Ya, ketika misalkan pada bulan itu proyek tidak menghasilkan keuntungan, cadangan emas yang sudah ada tidak akan terganggu. Ya, jadi seperti itulah konsep dari Nagaya. Nah, sekarang Anda bayangkan, sekarang Anda menemukan Nagaya di tahap awal, yaitu adalah tahap pre-sale. Pada saat ini, proyek yang berjalan baru satu. Ya. Kedepannya, proyek akan terus bertambah. Nanti bayangkan kalau misalkan kita sudah jalankan proyek kedua. Berarti Anda akan menerima penambahan emas dari 2 proyek, betul tidak? Ya, ketika proyek ketiga sudah jalan, Anda akan menerima, bayangkan, Anda akan menerima penambahan emas dari 3 proyek. Kalau 4 proyek sudah berjalan, dari 4 proyek. 5 proyek sudah berjalan, dari 5 proyek. Dan seterusnya. Ya, jadi tanpa Anda harus apa-apakan, proyek-proyek Nagaya ini akan terus bertambah. Ya, jadi fokus kita adalah memaksimalkan proyek-proyek agar memberikan benefit yang terbaik untuk Anda.
Ya, ini kita masih belum berbicara tentang benefit lainnya ya dari proyek ya dalam wujud cash. Ini kita baru berbicara tentang emas yang Anda terima dari proyek-proyek di dalam Nagaya Anda. Ya, jadi seperti itulah konsep Nagaya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya proyeknya seperti apa. Nah, Anda bisa lihat ya, ini adalah sebuah ilustrasi penambahan emas di Nagaya Anda. Nah, Anda bisa lihat ya, garis yang hijau itu adalah penambahan emas. Anda boleh perhatikan ya, penambahan emasnya ini memang pelan-pelan ya, stabil, naiknya sedikit-sedikit tapi dia naik. Ya, Anda bisa lihat kalau yang warna biru mayoritas aset lain, misalkan terjadi FUD ya, atau misalkan goncangan yang luar biasa di market kripto, mayoritas aset-aset kripto lainnya akan drop. Anda bisa lihat kalau harga Bitcoin turun, harga aset lainnya pun ikut turun. Tetapi nilai Nagaya Anda tidak akan turun di bawah nilai emas yang membackup. Karena Anda nggak akan mau jual Nagaya Anda di bawah nilai emas yang memang sudah membackup. Setuju tidak? Dan pelan-pelan backup ini kita naikkan. Ya, dari proyek tersebut. Itulah kenapa emas di Nagaya bertindak bukan hanya sebagai pelindung nilai, tapi pemberi nilai. Nah, jadi, dan satu hal yang ingin saya tekankan adalah, bagi Anda yang melihat konsep Nagaya, jangan melihat emasnya dan proyeknya. Lihatlah Nagayanya. Emas dan proyek ini adalah pendukung untuk mewujudkan visi besar kita, yang merupakan aset yang lebih nyaman diterima sebagai alat tukar di seluruh dunia. Jadi Anda perhatikan ya, poin 2 dan poin 3 checklist. Ya, jadi Nagaya punya visi yang jelas, ada underlying asetnya, proyeknya jelas, transparan dan memberikan benefit. Ya, pada tahap ini saya tanya sama Anda, ya, apakah bisa Nagaya masuk akal tidak kalau suatu saat akan menjadi $100 per koin atau lebih? Sangat-sangat masuk akal. Ya, sekarang mari kita lihat transparansi dan legalitas dari Nagaya. Nah, ini adalah tambahan ya, tambahan yang akan kita berikan kepada Anda sebagai pemegang Nagaya. Bagaimana agar Anda tetap percaya ya kepada Nagaya dan nyaman memegangnya untuk waktu yang lama. Nagaya ini kita ciptakan seperti tadi ya, aset yang nyaman Anda pegang untuk waktu yang lama. Ya, jadi kita menambahkan legalitas dan transparansi ini untuk menambahkan kepercayaan dan kenyamanan Anda sebagai pemegang Nagaya. Apapun yang akan Anda lihat setelah ini tidak diharuskan di dalam dunia kripto. Anda boleh cek, tidak ada keharusan sebuah aset kripto atau aset digital itu perlu punya badan hukum, perlu di backup, perlu ada proyek, proyeknya perlu transparan, itu tidak ada. Apapun yang Anda lihat di Nagaya ini adalah sukarela, ya, diberikan oleh perusahaan karena memang visi kita dari awal membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi.